Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di halte Transjakarta, kita kembali bergabung bersama reporter Ira Hulu serta juru kamera Hanil Revalino. Ira, menurut pantauan Anda di sana, bagaimana upaya Transjakarta untuk bisa mengatasi potensi membludaknya penumpang Transjakarta? Ya, Julita dan juga pemirsa, dari pantauan kami tadi sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kami melihat bahwa untuk mengantisipasi adanya lonjakan para penumpang di saat-saat masa sosialisasi ganjil genap tersebut diberlakukan, termasuk pada tanggal hari ini 6 Agustus 2020, para petugas Transjakarta sudah disiagakan dan jumlahnya memang bisa dikatakan lebih banyak seperti itu dibandingkan hari sosialisasi ganjil genap tersebut diberlakukan. Dan adapun para petugas tersebut sudah bersiaga di setiap koridor-koridor yang ada untuk menertibkan para penumpang baik yang telah tiba maupun yang ingin berangkat ke tujuan mereka masing-masing. Tadi kami melihat, Julita dan juga pemirsa, bahwa memang sempat terjadi kepadatan untuk beberapa rute ataupun tujuan tertentu seperti yang mengarah ke kota, Blok M, kemudian juga Lebak Bulus. Namun kondisi ini tidak sampai menyebabkan kemacetan ataupun antrean panjang seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya bisa diarahkan ataupun semua bisa berjalan dengan normal. Meskipun memang dari apa yang kami tanyakan tadi kepada beberapa petugas yang menyatakan bahwa jumlah penumpang, volume penumpang yang berada di halte Harmoni ini memang dikatakan bisa cukup bertambah volumenya demikian. Dan terkait dengan penambahan, maksud kami dalam masa-masa sosialisasi ganjil genap yang akan diberlakukan sampai nanti Jumat pada tanggal 7 Agustus 2020, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan yakni Syafrin Liputo beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa ada 155 armada bus Transjakarta yang diarahkan ataupun dikerahkan untuk selama proses ganjil genap tersebut diberlakukan, ataupun 155 bus Transjakarta tersebut ada di 10 koridor dengan melewati 25 ruas jalan ganjil genap yang sudah diberlakukan nantinya. Adapun aturan pembatasan kendaraan tersebut nantinya ditetapkan pada pekan depan ataupun penindakan sudah akan diberlakukan pekan depan, yakni dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, kemudian selanjutnya dari pukul 16.00 ataupun pukul 4 sore sampai dengan pukul 21.00 ataupun pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurut Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan menyatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk membatasi mobilitas warga di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Dan berikut ini, Julita dan juga pemirsa, merupakan tanggapan dari masyarakat ataupun penumpang yang sehari-harinya menggunakan Transjakarta pada masa sosialisasi GG tersebut. Pas turun sih ya lumayan rame sih, tapi nggak padat-padat banget, tetap dibatasin sih. Di dalam busway-nya juga tetap dibatasin. Mbak, ini kan ganjil genap kembali diberlakukan nih. Sebagai warga DKI Jakarta, Mbak sebenarnya setuju nggak sih ganjil genap diberlakukan di masa pandemi ini, Mbak? Setuju sih, jadi nggak terlalu padat juga sih di luar gitu. Di jalanan juga jadi nggak macet. Berarti membatasi mobilitas warga ya, Mbak? Oke, mungkin satu lagi harapannya apa, Mbak, sebagai warga DKI Jakarta? Harapannya ya coronanya cepet-cepet berlalu deh ya. Rame. Tapi sampai mengantri nggak, Pak? Ngantri tidak. Kalau di dalam busnya sendiri gimana, Pak? Protokolnya dipenuhin, prosedurnya dipenuhin. Pak, tapi kan ini masih dalam suasana COVID-19, tapi ganjil genap udah diberlakukan lagi nih, Pak. Akhirnya masyarakat lebih memilih juga untuk menggunakan transportasi umum. Nah, tanggapan Bapak sebagai warga DKI gimana, Pak? Sebagai warga negara, kita harusnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh pengemban kebijakan seperti itu. Berarti nggak masalah, Pak, kalau misalnya harus tetap menggunakan transportasi umum dibanding transportasi pribadi? Kalau buat saya fine-fine saja sepanjang protokolnya dipenuhi. Ya, Julita, sekedar informasi tambahan, ada pun 25 ruas ganjil genap yang akan diberlakukan nantinya pada tanggal ataupun pada pekan depan, yakni seperti Jalan Wahayam Muruk, kemudian Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, dan sejumlah ruas jalan lainnya. Julita? Iya, Ira, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana?
Ya, Julita, berbicara tentang penerapan protokol kesehatan, memang bisa dikatakan ini para penumpang yang berada di halte Harmoni Transjakarta ini jumlahnya sudah mulai meningkat. Namun untuk protokol kesehatan masih tetap dilaksanakan secara ketat. Seperti itu kami melihat bahwa untuk kapasitas bus tetap diberlakukan 50% dari kapasitas normal. Selain itu juga para petugas wajib mengingatkan ataupun mereka yang tidak menggunakan masker seperti itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bus Transjakarta. Dan selain itu juga kami dari informasi yang kami dengar tadi juga pada saat di dalam bus tersebut penumpang menyatakan bahwa para petugasnya siap untuk menginformasikan ataupun mengingatkan penumpang untuk tetap menerapkan physical distancing. Sehingga ini pun menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di dalam transportasi umum. Kembali kepada Anda di studio, Julita. Baik, Ira, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Ira Hulu serta juru kamera Hanil Revalino dari halte Transjakarta Harmoni.